Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aina Novalia, Serly Gustanti Putri Astari, dan Wilda Silviana akan menjelaskan mengenai organel sel tumbuhan. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu sel tumbuhan? Sel tumbuhan merupakan kelompok sel eukariotik yang mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukariotik lainnya. Perbedaan yang paling mendasar yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku. Bentuk ini didapatkan dari dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan, terdapat organel-organel sel, yaitu dinding sel, membran sel, nukleus, sitoplasma, plastisida, vakuola, aparatus Golgi, ribosom, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel merupakan dinding sel tipis dan berlapis-lapis, diseliputi oleh membran sel atau membran plasma. Dibedakan atas dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Di antara dinding sel terdapat lamela tengah yang berfungsi sebagai perekat antara dinding sel. Terdapat plasmodesmata yang menghubungkan antara protoplasma satu dengan lainnya. Fungsi dinding sel yang pertama yaitu mencegah sel menggembung melewati batas maksimum. Yang kedua, melewati berbagai jenis zat untuk kebutuhan sel. Yang kedua, membran sel atau membran plasma. Membran sel terletak di antara dinding dan isi sel sitoplasma. Tersusun dari senyawa kimia lipoprotein atau gabungan senyawa lemak dengan protein. Bersifat selektif permeabel, yang artinya membran sel hanya dapat dimasuki oleh zat atau molekul tertentu saja. Fungsi membran sel yang pertama, batas antar sel. Kedua, melindungi isi sel agar tidak keluar. Yang ketiga, mengatur keluar masuknya berbagai macam zat. Keempat, reseptor dari luar, seperti hormon, bahan kimia, rangsangan mekanik, dan rangsangan listrik. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus memiliki ukuran organel lebih besar dibanding dengan organel sel lainnya, kecuali dengan vakuola, dengan memiliki bentuk bulat oval. Nukleus sendiri memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada membran inti atau karioteka sebagai pembungkus sekaligus pelindung inti. Selanjutnya ada nukleoplasma, merupakan matriks di dalam nukleus yang mengandung berbagai macam enzim, protein, kromosom, dan nukleolus. Selanjutnya ada kromatin atau kromosom, tempat mengandungnya DNA. Selanjutnya ada nukleolus, banyak mengandung kromosom yaitu benang-benang halus pada DNA. Nukleus sendiri memiliki fungsi yaitu mengatur semua kegiatan sel, tempat penyimpanan protein, tempat penyimpanan informasi genetik, dan berperan dalam pembelahan sel. Organel sel tumbuhan selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah koloid yang dapat berubah dari fase sol ke fase gel. Terdiri dari medium semi cair yang disebut sitosol, meliputi semua substansi yang ada di dalam sel, namun di luar nukleus. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Selanjutnya ada plastisida. Plastisida adalah organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda yang fungsi utamanya sebagai pewarna sel. Mengandung DNA, ribosom, sejumlah enzim, dan beberapa jenis protein. Umumnya memiliki zat warna atau pigmen, namun juga ada yang tidak memiliki zat warna, disebut leukoplas. Plastisida sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai tempat fotosintesis, mensintesis asam lemak dan terpen. Berdasarkan kandungannya, leukoplas terbagi menjadi 3. Yang pertama, amiloplas, yaitu plastisida yang banyak mengandung amilum. Yang kedua, proteinoplas, yaitu plastisida yang banyak mengandung protein. Dan yang terakhir adalah elaioplas, yaitu plastisida yang mengandung lemak. Berdasarkan kandungan pigmennya juga, plastisida terbagi menjadi 2. Yang pertama, kloroplas, yaitu plastisida yang sebagian isinya merupakan klorofil. Dan kromoplas, yaitu plastisida yang mengandung pigmen-pigmen dominan
selain klorofil seperti pigmen merah, jingga, kuning yang banyak terdapat pada buah, bunga, dan biji. Selanjutnya ada vakola. Vakola merupakan organel sitoplamik yang dibatasi oleh selaput tipis yang disebut tonoplas. Umumnya berupa rongga atau gembungan. Terdapat beberapa macam senyawa kimia seperti garam mineral, karbohidrat, asam amino, antosianin atau pigmen pada bunga. Semakin tua suatu tumbuhan, maka vakola tersebut akan semakin besar. Vakola sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan dan berperan dalam mempertahankan bentuk sel serta menjaga keseimbangan osmotik sel. Selanjutnya, aparatus Golgi. Badan Golgi pada tumbuhan disebut diktiosom. Aparatus Golgi jumlahnya dapat mencapai ratusan pada setiap sel dengan bentuk seperti kantung pipih yang diisi oleh membran. Aparatus Golgi memiliki fungsi di antaranya sebagai proses sekresi, membentuk dinding sel, menghasilkan lisosom, dan membentuk akrosom. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom terletak di dalam retikulum endoplasma, sitoplasma, dan nukleus. Ribosom jumlahnya bergantung pada keaktifan sel. Semakin aktif suatu sel, maka jumlahnya akan semakin banyak. Ribosom terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Ribosom memiliki fungsi sebagai sintesis protein. Jenis-jenis ribosom. Ribosom ada dua jenis, yaitu yang pertama ribosom bebas. Ribosom bebas berada di sitosol. Protein yang dihasilkan akan digunakan untuk sel itu sendiri. Sedangkan ribosom terikat, yaitu ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma kasar. Protein yang dihasilkan digunakan untuk struktural atau enzim. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terletak di dalam sitoplasma. Berdasarkan keberadaan ribosom, terdapat dua jenis retikulum endoplasma, yaitu yang pertama ada retikulum endoplasma kasar. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar merupakan retikulum yang terdapat pada ribosom, yang berperan dalam pembentukan membran dan protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus merupakan retikulum endoplasma yang tidak terdapat pada ribosom, yang berperan dalam pembentukan lemak, menetralisir racun, dan penyimpanan kalsium. Dan secara keseluruhan, fungsi dari retikulum endoplasma yaitu sebagai tempat pelekatan ribosom dan memperkaya senyawa protein hasil sintesis ribosom. Selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria berbentuk lonjong. Mitokondria dibungkus oleh selapis membran yang terdiri dari membran luar dan membran dalam. Membran dalam memiliki banyak lekukan yang berfungsi untuk memperluas permukaan saat berlangsungnya respirasi. Mitokondria jumlahnya bervariasi, bergantung pada tingkat metabolisme. Mitokondria sendiri berfungsi sebagai penghasil energi karena terlibat dalam proses respirasi yang bersifat aerob. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Semoga video kami bermanfaat dan dapat memudahkan teman-teman memahami mengenai organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.